Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maharani. Saya dari kelas 12 KBC. Saya absen 19. Di sini, dalam undian, saya mendapatkan nomor 1, yaitu energi biomasa. Nah, di sini jadi saya akan membahas pengertian. Jadi, biomasa adalah energi yang merujuk pada bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar. Biomasa merujuk pada materi pertumbuhan yang dipelihara untuk digunakan sebagai biofuel. Tapi dapat juga mencakup materi tumbuhan atau hewan yang digunakan untuk produksi serat, bahan kimia, atau panas. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis biomasa. Nah, yang pertama ada biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk diantaranya yaitu kotoran manusia dan hewan, limbah domestik atau rumah tangga, sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dari dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Biogas juga dapat dihasilkan dari biomasa untuk membangkitkan listrik. Sistem gasifikasi pada suhu tinggi mengubah biomasa menjadi bahan bakar gas. Gas tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar pada motor atau turbin gas. Nah, ini adalah gambar dari proses pembuatan biogas. Nah, di sini ada proses pembuatan biogas. Yang pertama, kotoran ternak itu diinput di mana? Di dalam umpan saluran inlet, lalu dimasukkan ke reaktor biogas. Lalu pupuk organik di sini sebagai tahap outputnya. Dan ini tanah, yang seperti kayu ini tanah. Dia jadi di dalam tanah begitu, prosesnya di dalam tanah. Terus setelah itu dia disalurkan ke dalam ini pengaman gas. Dia disalurkan ke sini, lalu diletakkan di penampung biogas. Setelah itu dia dialirkan deh di komponer biogas, generator, patromak, dan lain-lain. Selanjutnya ada biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar nabati, ya dari namanya biofuel, bahan bakar nabati. Nah, adalah bahan bakar yang diproduksi dari sumber-sumber hayati, yaitu biodiesel, bioetanol, dan minyak nabati murni atau pure plant oil. Biofuel dapat juga dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik, atau pertanian. Ada 3 cara untuk membuat biofuel, yaitu yang pertama, pembakaran limbah organik kering seperti buangan rumah tangga, limbah industri, dan pertanian. Yang kedua ada fermentasi limbah basah seperti kotoran hewan yang tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas mengandung hingga 60% metana. Atau fermentasi tebu atau jagung untuk menghasilkan alkohol dan ester. Energi dari hutan yaitu menghasilkan kayu dari tanaman yang cepat tumbuh sebagai bahan bakar. Proses fermentasi menghasilkan 2 jenis biofuel yaitu alkohol dan ester. Nah, ini proses pembuatan biofuel terjadi di alam ya. Ini adalah sampah-sampahnya. Di sini sistem gas metana. Lalu selanjutnya ada biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalki ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbarui seperti minyak sayur atau lemak hewan. Sebuah proses dari transertifikasi lipid digunakan untuk mengubah minyak dasar menjadi ester yang diinginkan dan membuang asam lemak bebas. Setelah melewati proses ini, tidak seperti minyak sayur langsung, biodiesel memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan diesel atau solar dari minyak bumi dan dapat menggantikannya dalam banyak kasus. Namun dia lebih sering digunakan sebagai
penambah untuk diesel petroleum, meningkatkan bahan bakar diesel petrol murni ultra rendah belerang yang rendah pelumas. Nah, ini proses pembuatan biodiesel, yang dimana ada minyak jelantah. Dia dipanaskan antara 50 derajat sampai 60 derajat Celcius. Lalu ada katalis dan ada metanol. Dia dicampur, dimasukkan juga ke transterifikasi. Ini juga dimasukkan yang tadi. Terus setelah itu, setelah diproses, setelah digabung gitu, dimasukkan ke separasi. Ya, dimasukkan ke proses pemisahan. Lalu dia akan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gliserol, dan yang kedua ada biodiesel kasar. Nah, biodiesel kasar ini diproses lagi menjadi purifikasi, lalu menjadilah biodiesel. Ini ada juga bagan menjelaskan gliserolnya. Lalu lanjut, yang keempat itu adalah biokerosene, minyak nabati murni. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah dan bahan bakar atau marine fuel oil. Minyak nabati murni yang digunakan untuk menggantikan minyak tanah disebut dengan biokerosene. Di samping itu, minyak nabati murni juga dapat digunakan substitusi minyak solar pada mesin diesel stasioner, misalnya pembangkit listrik. Lalu yang kelima ada bioetanol. Bioetanol digunakan sebagai bahan bakar kendaraan mesin bensin, terutama dalam bentuk gasohol, yakni campuran etanol yang kering atau absolut dan bensin. Etanol dapat dibuat dari tanaman-tanaman yang umum, misalnya tebu, kentang, singkong, dan jagung. Telah muncul perdebatan apakah bioetanol ini nantinya akan menggantikan bensin yang ada pada saat ini. Semoga saja bisa menggantikan ya. Ini proses pembuatan bioetanol. Nah, ini proses produksi bioetanol dari bahan merpati. Bisa kita lihat, ini yang indikasi warnanya seperti ini, bisa dilihat keterangannya. Di sini melibatkan unit fermentasi dan unit dehidrasi. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan video pemanfaatan biomasa yang berasal dari YouTube, yaitu dari laptop si Unyil tentang sampah buah-buahan busuk yang diubah menjadi energi listrik. Kita klik dulu. Mantap kan? Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Waduh, itu buah busuknya buat apaan ya? Kok dikumpulin sih? Kan sudah nggak bisa dimanfaatkan. Jangan salah teman, buah busuk ini ternyata bisa menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan sudah bisa menghidupkan lampu jalan. Keren gak tuh? Penemuan yang satu ini Indonesia banget deh. Orang Jerman saja sampai belajar ke sini. Mantap kan? Mau tahu caranya? Kita kumpulin dulu buah busuknya. Come on. Tuh lihat, banyak kan buah busuknya. Ini lagi ada di kota Yogyakarta nih. Tepatnya di Pasar Gemaripa, pasar yang khusus menjual buah-buahan. Ada 85 pedagang dari 154 kios buah di Pasar Gemaripa ini. Setiap harinya, Pasar Gemaripa ini menghasilkan 10 ton limbah buah busuk. Widih, banyak banget ya. Dan 10 ton buah busuk, 4 tonnya dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Setiap pagi, bapak-bapak dari koperasi Pasar Gemaripa inilah yang mengumpulkannya. Ini buah saya, Mas. Kenalkan nih, ada Mas Dimas, perwakilan dari Universitas Gadjah Mada, dan Mas Yohanes, mahasiswa Jerman yang ingin belajar lebih jauh tentang listrik dari buah busuk. Firman, Alam, dan Saiful gak mau kalah juga dong, mau ikutan belajar juga seperti Mas Yohanes. Ayo, bawa buah-buah busuknya ke mesin penggilingan. Enak juga nih makan buah. Nyil, sini buat ngembul. Ih, enak aja. Nggak bisa.
Bo Abu, jangan berantem terus. Aduh, kena. Apaan tuh Bu Juria? Ih, bau banget sih. Jorok ih. Bleh. Dasar si embul-embul. Nah, Unyil temenin Bu Juria buat listrik dari buah-buahan busuk ini ya. Oke, Bu. Buah semangka dan melon adalah yang paling banyak dipakai. Ya, itu karena kedua jenis buah ini ada sepanjang tahun. Ada satu jenis buah yang tidak bisa digiling loh. Ayo, apa coba? Jawabannya buah salak. Karena biji buah salak keras, jadi susah deh gilingnya. Wih, lihat. Hasil gilingan buah-buah busuknya berubah menjadi jus seperti ini. Selanjutnya jus buah busuk akan masuk ke dalam mesin digester atau mesin pengurai. Unyil coba jelaskan ya. Jadi begini prosesnya. Simpan jus buah busuk dalam mesin pengurai. Dalam mesin tidak ada oksigen sama sekali, atau disebut kondisi anaerob. Dengan kondisi tanpa oksigen, bakteri anaerob pada buah busuk akan bekerja mengurai jus buah busuk dan menghasilkan gas metana. Nah, gas metana inilah yang akan diubah menjadi listrik. Gas metana akan keluar dari mesin pengurai melalui pipa-pipa tertutup. Nah, adik-adik, inilah yang disebut dengan digester. Di dalam digester inilah gas tadi diproduksi seperti itu. Mas, kenapa tuh Mas mesinnya ada di dalam tanah? Sebenarnya di dalam tanah tidak masalah. Yang penting adalah prosesnya itu dilakukan secara anaerob atau proses yang dilakukan tanpa dengan oksigen sama sekali. Nah, gasnya dari sini nanti akan kita alirkan ke ruang generator. Lewat mana? Lewat pipa. Pipanya di sini pipanya. Nah, seperti ini pipanya. Dan disinilah nanti gasnya dibawa ke ruang generator. Yuk, sekarang kita ke ruang generator. Yuk. Bagaimana cara mengubah gas menjadi listrik? Kuncinya ada di alat ini. Yap, namanya generator. Gas metana menjadi bahan bakar untuk menghidupkan generator listrik ini. Tidak hanya menjadi listrik, gas metana bisa dimanfaatkan untuk kompor gas nih. Wah, keren deh. Listrik yang dihasilkan sudah bisa menyalakan lampu penerang jalan yang terdapat di pasar loh. Mantap deh. Wah, keren. I think it's very special here in the fruit market because in Indonesia there are so many fruits, but some fruits you cannot sell, but we can make electricity to light our market here. Ya pasti dong Om Yohanes. Indonesia gitu loh. Nah, jadi seperti ini nih jus buah busuknya. Nyil. Apaan tuh, Nyil? Tadi buah nggak bagi-bagi. Sekarang minum jus juga nggak bagi-bagi. Dasar kamu pelit, Nyil. Sini, Embul mau. Nih, kalau mau. Kok bau sih? Wah, ini dari buah. Nah, video barusan menerangkan tentang pemanfaatan sampah dari buah-buahan busuk yang diubah menjadi energi listrik. Nah, itu adalah contoh dari pemanfaatan biomasa. Sekian video presentasi PowerPoint yang saya bawakan. Saya Salsabila Maharani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.